Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Aku udah lama banget nggak bikin konten karena aku sibuk, bisa sibuk atau bisa so sibuk atau mencari kesibukan sehari-hari di luar main game. Aku sibuk ngurusin project desain buat aku sendiri, bukan buat orang lain, atau project nguli aku. Nah, project ngulinya seperti apa pasti kalian penasaran kan? Aku ngedesain apa? Jadi ini dia. Jadi guys, sebelum aku review dalamnya nih, jadi buat kalian yang udah ngikutin aku dari dulu, dari zaman baheula until now sampai sekarang, pasti kalian tahu kalau aku itu adalah pecinta binatang, pecinta pria, penyayang, terus humor gaya. Aku tuh suka banget sama binatang, terutama sama kucing, sama anjing, dan rata-rata kucing yang aku rescue itu, yang aku rawat itu adalah kucing-kucing rescue, hasil rescue bukan hasil beli. Nah, awalnya 1, 2, 3, 4, 5 ekor, lama-lama membludak jadi puluhan ekor kucing. Aku juga nggak tahu ya pastinya ada berapa. Nah, kan kalau misalkan kebanyakan kayak gitu, rumah tuh repot. Ada benteng, mereka manjat, ada misalkan orang rumah buka pintu depan, terus kucingnya keluar, ada lewat balkon, jadi dia nggak diam di dalam rumah, ada yang keluar-keluar. Nah, itu kan bahaya banget. Bahayanya adalah kalau kucingku keluar, satu, bisa diambil satpam nanti dibuang. Karena Pak RT tidak bersahabat. Untuk Pak RT yang nonton atau Pak RW, jangan lupa di like sama subscribe. Terus abis itu ngerinya juga kalau ada mobil lewat ketabrak, karena pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat rumah kucing ini supaya mereka bisa tinggal di dalam rumah yang nyaman. Terus juga jangan salah guys, kalau misalkan mereka main di tanah itu biasanya banyak banget virus. Nah, yang bahaya itu kalau virus seperti panle atau kalisi. Jadi kalau mereka di dalam rumah, bawahnya lantai, jadi terhindar dari virus itu. Gitu sih intinya. Oke, sekarang aku akan review, tapi sebelum lanjut aku mau kasih tahu ke kalian nih, bangunan yang ada di belakang aku ini sebelumnya adalah tanah kosong. Awalnya banget halaman terus banyak pohon rimbun kayak sarang makhluk-makhluk. Nah, akhirnya karena ada ular juga nggak kerawat, pokoknya wah Pak, berantakan banget ya bentuknya. Akhirnya di semen. Setelah di semen kan kosong banget tuh, nggak dimanfaatkan. Nah, jadi aku bikin buat rumah kucing ini. Jadi seperti ini bangunannya nih. Untuk konsepnya ini campur aduk ya. Konsepnya ini adalah pengennya sih sebenarnya mah industrial design, tapi apa daya untuk meminimalisasikan budget supaya tidak lebih meningkat. Jadi ya udah, aku memutuskan untuk seperti ini nih. Sini. Ini aku bikin kaca. Kenapa tujuannya dibikin kaca? Mungkin banyak yang nanya, bukannya lebih panas ya? Bukannya bukan nanti kalau misalkan ada petir geter kacanya pecah. Aku tujuannya itu sebenarnya bikin kaca ini supaya bisa ngontrol mereka, kelihatan dari luar gitu aktivitas mereka seperti apa. Jadi kalau ada yang sakit atau kenapa-napa atau berantem atau gimana, jadi bisa kelihatan. Kenapa pakai ini? Supaya kok bisa masuk katanya, supaya nggak dirayapin ya, supaya nggak terlalu banyak bikin tembok aja sih. Tapi kan fondasinya di sini udah pakai semen, pakai hebel juga. Jadi di mix lah biar nggak terlalu banyak pakai hebel, pakai bata. Jadi di mix antara besi ini sama yang paling penting nih guys, atasnya. Mungkin kalian jarang ya ngeliat ini nih, ada kayak bubble-bubblenya ini nih, apa sih namanya? Bentuknya sih kayak bubble wrap tapi bukan bubble wrap. Nah, itu tuh bener-bener ngaruh banget. Gue nggak promosi, nggak di endorse, ngaruh banget. Jadi nggak terlalu panas. Kebayang nggak sih kalau kucing terlalu panas pasti kan dia akan Terus sama ini nih, jadi ini dikasih jendela. Manfaatnya adalah supaya siklus udaranya itu bagus. Ada kiri sama kanan supaya jalan, supaya nggak terlalu pengap dalamnya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam. Ini masih belum jadi semua, tapi udah 70% atau 80% jadi lah ya. Nah, di sini ini nanti nih yang atas ini kan aneh tuh, tiba-tiba ada colokan di situ.
Ini nanti akan ditaruh AC. Akan gue taruh AC. Kenapa gue taruh AC? Misalkan, Kak kenapa mewah banget kok lu pakai AC kucing doang? Bukan apa-apa. Kalau cuacanya hot banget, panas banget, kasihan juga kalau binatang kesayangan kita itu kepanasan. Jadi aku kasih AC. Jadi misalkan 15 menit atau nggak nyampe 1 jam 30 menit, dibikin sejuk aja suhu ruangannya. Nah, jadi mereka enak juga, nyaman juga. Tapi kalau misalkan AC tidak dibutuhkan, di sini juga ada kipas. Kipasnya jangan terlalu kencang karena nanti sakit juga kucing kalau kena kipas terlalu kencang. Terus lanjut, di sini ada tembok panjang sampai sana. Nah, nanti akan dibikin kayak cat playground, dibikin buat cat climbing tuh apa namanya sih? Rak. Ya kayak rak-rak kucing buat mereka tidur, buat mereka main, naik-naik, manjat-manjat. Ada juga buat mereka ngasah kuku atau juga bisa buat mereka intinya buat itu sih, manjat, tidur, main, ngasah kuku, buat aktivitas mereka lah. Biar mereka nggak boring cuman diem di lantai doang. Ini gue mendesain berdasarkan insting sarjana seni gue. Untuk warna lantainya gue pilih warna kayu, warna coklat agak tua, motif kayu. Kenapa pilih warna seperti itu? Supaya tidak terlihat terlalu kotor kalau ada tapak-tapak kucing, misalkan dari tempat pasir, atau mereka basah, atau ada muntah, atau misalkan mereka pup sembarangan, biar nggak terlalu kelihatan kotor banget. Terus gue paduin sama warna itu tuh, gue paduin sama pinggirnya tuh yang warna putih. Pengennya sebenarnya pakai gypsum atau enggak kayu, cuman kan kalau gypsum sama kayu tuh kurang awet ya. Kalau misalkan ada kucing banyak ya, misalkan dia nge-spray atau misalkan dia ngasah, apalagi gypsum nanti ke asa-asa. Akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan lantai yang warna putih, diganti, dimodif, diakalin. Terus kenapa warnanya putih bukan warna hitam atau warna kuning atau warna apa? Supaya nih kalau buat kalian ya yang mau ngecat nih, aku kasih tahu supaya nanti apapun warna temboknya itu bisa netral dengan warna lantainya gitu. Oke, warna temboknya. Kenapa memilih warna tembok Tosca seperti ini? Supaya ruangannya tidak terlihat sempit. Yang pertama, karena warna cerah itu membuat ruangan tidak terlihat sempit. Lalu juga terlihat tidak panas ruangannya supaya lebih sejuk. Terus juga kan ini kucing, buat kucing-kucing banyak, jadi harus kelihatannya tuh fun. Jangan redup banget, nanti mereka nggak ceria. Nah, kalau misalkan ini dari sisi dalam nih, kalau misalkan kamu ngelihat keluar seperti ini, tapi ini belum gue bersihin ya, masih kalau kata orang Sunda mah masih rumek. Tuh masih rumek, nanti dibersihin. Tenang aja, di sini kan ada Eming yang jago banget bersihin kaca. Nanti kita akan gotong royong setiap weekend untuk bersihin kaca. Gua membantu support dari belakang, dia yang bersihin. Kayaknya sih ya, rencananya selain ini jadi rumah kucing, mungkin kalau aku bosen tidur di dalam rumah, aku tidur di sini juga cakep sih. Pakai kasur lipat, kayaknya enak. Nah, itu dia tadi rumah kucing yang benar-benar impian aku akhirnya bisa tercapai, alhamdulillah banget. Terus kalau misalkan kalian ada saran atau ide bagusnya ditambahin apa nih desainnya di dalam rumah kucing ini, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Ide kalian sangat berarti buat aku. Oke, sehat selalu untuk kalian semua. Dadah, thank you sudah menemani. Bye.